Kemudian bagaimana hukumnya? Kemarin antum Ustadz menjelaskan kalau ada orang punya rumah, punya tekel gitu, lantai, kemudian kita menginjak ke lantainya, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau alasan kita cuma berteduh? Contoh hujan, nggak ada tempat lain. Kemudian akhirnya kita berteduh di bawah rumah tersebut. Tetap kaidahnya harus izin. Ya, kaidahnya apa? Segala sesuatu yang bukan milik kita harus izin. Kalau ingin memilikinya, satu, izin. Kedua, beli. Atau kita beli, ya, tapi nggak tahu, nggak bakal dikasih juga. Ini gambaran umumnya. Atau kita nyewa. Pak, Bu, saya tolong ya. Tapi ini kayaknya nggak ada. Ya kalau ada ini. Saya kalau lewat tempat sini kayaknya harus nginjak halaman ibu nih. Lantai ibu. Atau kalau hujan saya harus berteduh di sini, Bu. Bagaimana, boleh nggak? Nggak boleh. Terus gimana? Nyewa. Contoh, ya harus nyewa. Kalau nggak boleh ya tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu bukan milik kita. Ya Allah, Beb, teganya. Ini masalah hukum, bukan masalah tega nggak tega. Ya kalau ada bisi-bisi barangkali gitu. Ini bicara masalah hukum. Jadi intinya kalau bukan milik kita tidak boleh kita miliki. Kalau ingin menggunakan wajib izin. Kemarin Al-Faqih bercerita bagaimana ada orang masuk neraka gara-gara dia setiap melewat rumah itu giginya itu ada bekas makanan. Kemudian dia potek, dia potong ranting pagar rumahnya, kemudian dijadikan tusuk gigi. Akhirnya menjadikan sebab orang tersebut dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan meremehkan dosa. Kemarin juga kita sudah cerita Imam Ghazali masuk surga gara-gara seekor lalat. Bukan karena karangan kitabnya yang banyak, ibadahnya bukan. Dan kita pun sama. Tidak tahu kita masuk surga ini lewat pintu yang mana, tidak tahu kita ini. Makanya kata Nabi, jangan kau remehkan amal sekecil apapun. Makanya tadi siang kita belajar Ahlul Banin, sampai kita menyingkirkan batu gangguan di jalan, itu tetap dianjurkan. Sampai Nabi pernah menceritakan, kalau kita masih ingat tadi siang, Nabi di surga melihat ada orang masuk surga, dia bergelantungan di pohon. Setelah Nabi tanya, kenapa ini orang kok di surga kok bergantungan di pohon? Lalu dijawab, ini orang masuk surga gara-gara di jalan ada pohon yang membentang, mengganggu orang itu lewat, motor kendaraan, dia hilangkan. Karena sebab ini Allah ridho, Allah masukkan dia ke surga. Wallahu a'lam bishawab.